Oke. Ulangi lagi ya. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Pagi, Bu. Baik, Bu. Tadi sepertinya kita itu lupa berdoa. Jadinya ngadat-ngadat gitu ya Zoom-nya ya. Maka dari itu kita berdoa dulu yuk. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Oke, berdoa cukup. Terima kasih untuk anak-anak yang mau memaafkan Bu Intan dan masih ikut Zoom hari ini. Nah, tadi kan sudah dibahas ya, kalau hari ini kita belajar matematika dan bahasa Indonesia. Untuk matematika, Bu Intan mau melihat dulu perolehan skor untuk anak-anak yang sudah mengerjakan kuis. Ini ada 27 peserta yang ikut kuis, 27 termasuk Bu Intan. Wah, ini Mbak Vina. Mbak Kayola ya ini ya. Oh, Kaila. Mas Adel, Mbak Aira, Mas Rafa, Mbak Cesya, dan Mbak Lila. Ini yang skornya bagus-bagus ya, sudah 100%. Sedangkan teman-teman yang lain masih ada yang keliru, tapi nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Kita coba lihat pertanyaannya. Yang pertama ini. Negatif 27 ditambah negatif 5. Jawabannya berapa? Negatif 32. Ya, jawabannya negatif 32. Ingat bahwa kalau negatif itu diumpamakan dengan hutang. Hutang 27, kemudian hutang lagi 5. Jadi hutangnya numpuk 32. Ini masih ada yang keliru ya. Oke. Ya, masih ada yang keliru. Oh, iya. Ingat ya, kalau ini negatif, itu kan kita umpamakan hutang. Hutang 27, hutang lagi 5. Jadi hutangnya 32. Terus soal yang kedua. Kita punya uang 37 dikurangi 18. Kalau penjumlahan ketemu dengan pengurangan kan berarti diibaratkan membayar hutang. 37 punya uang 37 untuk membayar hutang 18. Hasilnya adalah 19. Coba Bu Intan lihat yang lain tuh jawabannya berapa? Minus 55, 50, 20. Oke, belajar lagi ya yang masih belum tepat ya. Kemudian ini. Ini berarti ibaratnya seperti apa? Kalau minus 45 dikurangi minus 30. Berarti artinya bagaimana? Siapa yang bisa? Ayo. Negatif. Ya, Mas Adel gimana? Ada teman lain yang bisa menjawab? Negatif 45 dikurangi negatif 30. Artinya? Bagaimana? Negatif 45 dikurangi negatif 30. 45 kurangi 30, 15. Depannya tambahin negatif. Oke, itu Hak juga saya. bisa. Ya, boleh. Kalian bebas pakai cara apapun. Nah, bisa jadi seperti yang sudah kita bahas kemarin, berarti punya hutang 45, kemudian dibayar 30. Karena negatif bertemu dengan negatif itu adalah positif. Boleh pakai cara, ini tadi Mbak Lila ya yang bicara ya? Iya. Oke. Terus ini lagi, negatif 35 dikurangi 15, sama saja hutang 35, hutang lagi 15. Hutangnya numpuk jadi 50. Ini mudah loh harusnya.
Oh, masih ada yang jawab 50, masih ada yang jawab negatif 20. Ya. Nah, sekarang ini kita ke perkalian. 7 kali 7, 49. Oh, masih ada yang keliru, 27, 46. Ya, belajar lagi. Negatif 2 dikali negatif 6. Ada yang jawab 6, ada yang jawab negatif 6. Oke. Nanti kita bahas ya setelah ini. Kemudian pertanyaan terakhir, 3 kali negatif 15, ada yang jawab 15, ada yang jawab minus 15. Atau negatif 15. Ada yang jawab 2? Ini pasti nggak dilihat ini perkalian loh, bukan penjumlahan atau pengurangan ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang Bu Intan akan menjelaskan materi operasi hitung bilangan bulat. Kali ini kita akan belajar tentang perkalian. Kelihatan gambarnya? Terlihat, Bu. Ya. Terlihat, Bu. Oke, jadi hari ini kita akan belajar operasi hitung perkalian bilangan bulat. Temanya kali ini adalah berbagai monster gitu ya. Ada apa ya ini? Nanti kita lihat. Background-nya ini tentang monster-monster. Supaya anak-anak lebih fun lagi. Karena matematika ini sebetulnya bukan suatu hal yang menyeramkan, tapi kalau dipelajari dengan baik, maka anak-anak pasti akan bisa. Oh, seperti ini toh, mudah sekali. Nah, masih ingat kan bahwa operasi hitung bilangan bulat itu ada 4. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita sudah belajar yang penjumlahan, pengurangan, sekarang kita akan belajar ke perkalian. Oke, Bu Intan mau review dulu untuk penjumlahan bilangan bulat. Sekarang kerjakan dengan menjawab melalui kolom chat. Anak-anak sudah lihat kolom chat belum? Ada kolom chat di Zoom-nya anak-anak. Nah, itu kerjakan dengan menjawab di kolom chat. 25 tambah 13. Yo, dituliskan di kolom chat. Nah, ini. 38. Ya. Gampang ya. Oke, stop menjawab. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini. Negatif 28 ditambah negatif 34. Yo. Berapakah? Negatif 28 ya. Oke, negatif 62. Oke, stop menjawab ya. Ini dari tadi yang jawabnya cepat, Mas Adel nih. Kita lanjutkan. Ya, yuk. 30 ditambah negatif 50. Jawab di kolom chat ya. 30, iya. Oke. Ini ada yang keliru salah ketik atau gimana nih, Mbak Anggun? Salah ngetik, Bu. Ya, nggak apa-apa. Hasilnya adalah negatif 20. Oke. Anak-anak tolong screen-nya jangan digambar-gambar ya. Oke, stop menjawab. Terima kasih. Sekarang kita akan mengingat lagi untuk pengurangan bilangan bulat. Yuk, pengurangan bilangan bulat. Kerjakan dengan menjawab melalui kolom chat. Yang pertama 68 dikurangi 29. Berapa hasilnya?
Ya, lagi-lagi Mas Adel. Wah, keren nih. Oke, ada Mbak Aira, Mas Dava, Mbak Elvina, Mbak Jenis, Mbak Quinsa, Mbak Salma. Ya, boleh. Betul, 39. Masih gampang banget. Sekarang kita lihat pertanyaan selanjutnya. 47 dikurangi negatif 16. Negatif bertemu dengan negatif, maka akan menjadi, jawabannya berapa? Ayo. 47 dikurangi negatif 16. Ya, oke, 63 ya. Oke, stop menjawab. Selanjutnya, ini dia. Negatif 115 dikurangi negatif 96. Hasilnya. Ingat kalau negatif bertemu negatif seperti ini, langsung dijadikan positif. Ya, oke. Ya, berarti beberapa anak-anak sudah paham ya tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, stop menjawab. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Terima kasih atas responnya anak-anak. Oke. Untuk anak-anak yang belum mematikan mikrofon, silahkan untuk dimatikan dulu ya mikrofonnya. Seperti biasa, pokoknya kalau di operasi bilangan bulat itu kita akan belajar 5 topik. Satu topiknya selanjutnya adalah penugasan. Intinya adalah operasi hitung dua bilangan bulat positif, operasi hitung dua bilangan bulat negatif, kemudian operasi hitung bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif, operasi hitung bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi bilangan bulat tersebut. Karena kita sedang belajar tentang perkalian, jadi kita akan belajar tentang operasi-operasi bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif mengenai perkalian. Dan yang terakhir adalah penugasan. Lanjut, yang pertama adalah perkalian dua bilangan bulat positif. Ini mudah sekali ya, kita perhatikan contoh soalnya. 4 kali 6. Pasti sudah tidak asing lagi anak-anak, tinggal mengalihkan saja. 4 kali 6, berarti 6-nya 4 kali. 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Jadi kita dapat melihat ada bentuk perkalian, dituliskan di paling bawah ini. A kali B sama dengan C. Yang terpenting di sini adalah anak-anak harus hafal, harus paham yang namanya perkalian. Jadi jangan keliru lagi, 7 kali 7, 49. Sudah lancar gitu, apalagi sudah kelas 6 ya. Kalau seandainya anak-anak merasa di kelas 6 ini kok aku belum lancar perkalian ya, anak-anak harus terus berlatih. Ingat, yang kemarin, tahun kemarin itu, kakak tingkat kalian itu tetap ada ujian untuk menentukan kelulusan. Jadi harus terus berlatih apalagi untuk yang perkalian. Ini sudah harus di luar kepala. Sudah hafal, sudah paham. Oke, jadi kita bisa simpulkan bahwa hasil perkalian dua bilangan bulat positif selalu bilangan bulat positif. Mau 4 kali 6, 128 kali 19, hingga perkalian-perkalian lain yang positif sama positif itu hasilnya pasti akan positif. Udah ya sampai sini. Yang kedua, perkalian dua bilangan bulat negatif. Kita lihat angka yang ada di sini. Negatif 8 dikalikan dengan negatif 5.
bilangan bulat negatif setelah tanda kali itu diletakkan di dalam kurung agar dapat dibedakan. Kalau seandainya ini tidak dikurung, nanti akan ada perbedaan membaca. Seperti itu. Maka dari itu, setelah ada perkalian, jika yang dikalikan dengan bilangan bulat negatif, maka bilangan tersebut harus dimasukkan ke dalam kurung. Seperti ini, negatif 8 dikali negatif 5. Nah, di sini, bentar, nggak kelihatan nih, negatif A dikali negatif B sama dengan C. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil perkalian dua bilangan bulat negatif selalu bilangan bulat positif. Negatif bertemu negatif, hasilnya pasti positif, apalagi untuk perkalian. Negatif 8 kali negatif 5, hasilnya adalah 40. Negatifnya hilang. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baru 2 nih. Ada yang ingin bertanya? Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang yang ketiga adalah perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Kita lihat contohnya, 3 kali negatif 8. Kalau tadi kan negatif dengan negatif, sekarang positif dengan negatif. Hasilnya seperti ini anak-anak. 3 kali negatif 8, negatifnya masih ikut, negatif 24. 33 kali negatif 7, negatifnya masih ikut, negatif 231. Jadi kita bisa simpulkan, hasil perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif selalu bilangan bulat negatif. Kalau di perkalian, jika salah satunya negatif, pasti hasilnya adalah negatif. Kita lanjut, begitu pula dengan yang ini. Kalau yang depan negatif, yang belakang positif, sama, hasilnya adalah negatif. Hasil perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif selalu bilangan bulat negatif. Kalau tadi positif dengan positif, hasilnya positif. Negatif dengan negatif, hasilnya juga positif. Tapi kalau salah satunya ada negatifnya, berarti juga negatif hasilnya. Oke. Ada yang ingin bertanya tidak? Ayo. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Tidak, Bu. Benar lo ya, nggak tanya lo ya. Jadi sudah paham. Sekarang yang kelima, kita akan menyelesaikan masalah perkalian bilangan bulat. Soal cerita pertama, Bu Intan minta tolong. Mas Rizky, minta tolong dibacakan ya. Soal cerita 1. Mas Rizky. Ya. Eko sedang membantu ayah merapikan gudang. Eko bertugas merapikan tumpukan buku di dalam gudang. Ada 5 tumpukan buku yang harus dirapikan. Setiap tumpukan berisi 10 buku. Berapa jumlah semua buku yang dirapikan Eko? Oke, terima kasih bantuannya, Mas Rizky. Nah, di sini seperti biasa, ketika kita diminta untuk menyelesaikan masalah perkalian bilangan bulat, kita harus menuliskan diketahui, ditanya, dan jawabannya. Tadi diketahui banyak tumpukan buku itu ada 5. Sedangkan banyak buku setiap tumpukannya ada 10. Otomatis kita akan menggunakan perkalian bilangan bulat. Yang ditanyakan jumlah semua buku yang dirapikan Eko. Jawabannya 5 dikali 10, hasilnya 50. Masih mudah sekali ya. Sekarang soal cerita kedua.
Yang membacakan Mbak Zelda deh. Mbak Zelda. Mbak Zelda. Tapi kayaknya ada. Mbak Zelda, bisa mendengar suara Bu Intan? Oke, sepertinya nggak bisa ya. Mbak Quinsa. Ya. Uni mengukur suhu es batu yang diletakkan di dalam freezer. Suhu es batu mula-mula ada 0 derajat Celcius. Suhu es batu turun 2 derajat Celcius setiap jam. Berapa suhu es batu setelah diletakkan di dalam freezer selama 3 jam? Terima kasih atas bantuannya. Nah, diketahui suhu setiap jam itu turun negatif 2 derajat Celcius. Waktunya 3 jam. Jadi, suhu es batu setelah diletakkan di dalam freezer selama 3 jam berapa? Coba jawab di kolom chat. Perkaliannya seperti apa? Gitu ya. Coba. Berapa kali berapa hasilnya berapa? Oh, ini belum ada yang menjawab nih. Ya, negatif 2 dikali 3. Oh, itu yang paling belakang nggak usah pakai positif ya, Mbak Aira ya? Iya. Anak-anak bisa melihat di kolom chat, itu jawaban yang paling tepat adalah milik Mbak Aira. Negatif 2, karena suhu setiap jam itu turun 2 derajat, jadi dituliskan negatif 2. Kemudian karena waktunya 3 jam, jadi negatif 2 dikali 3, hasilnya adalah negatif 6. Mbak Muna hampir-hampir nih, jawabannya 6. Kurang ada negatifnya ya. Ya, Mas Tama sudah betul, Mbak Salma sudah betul. Oke, stop menjawab. Terima kasih. Jawabannya adalah negatif 6. Yuk, sekarang kita coba. Kalau ini kayak tadi lagi, jawab di kolom chat. 2 kali 7. Wah, gampang banget nih. Wah, oke. Oke, stop menjawab. Lanjut. Nggak bisa. Ya apa? Oke. 2 kali negatif 7. Ceng-ceng. Oke, Mas Adel. Mbak Quinsa. Mbak Ola. Mbak Lila. Mas Rafa, masa negatif 15? Salah ketik, Bu. Oke. Ya, stop menjawab ya. Kalau tadi 2 kali 7 hasilnya adalah 14. Sekarang 2 kali negatif 7 hasilnya adalah negatif 14. Lanjut. Negatif 2 dikali 7. Ya. Kalau salah satu ada negatifnya, berarti hasilnya adalah negatif. Oke. Stop menjawab, sudah tepat semuanya. Yang terakhir, negatif 2 kali negatif 7. Ya. Oke.
Hasilnya adalah 14 ya. Kalau negatifnya ada 2, berarti hasilnya adalah positif. Oke. Stop menjawab ya anak-anak. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Gampang ya. Yang perkalian ini gampang sekali. Nah, selanjutnya kita akan belajar yang bahasa Indonesia. Setelah tadi belajar matematika, kita akan belajar bahasa Indonesia. Masih tentang gagasan pokok dan kesimpulan paragraf, namun kali ini pada teks yang dibacakan. Nah, anak-anak, ketika anak-anak mendengar sebuah berita di TV atau sebuah cerita di televisi, itu anak-anak kan bisa tuh menyimpulkan. Bentar. Misalkan ada cerita Ipin Upin. Aduh Bu, kok kecil banget? Jangan ya, SpongeBob deh, SpongeBob. Ketika mendengar cerita SpongeBob, menyaksikan, itu anak-anak kan tahu, oh ini ceritanya tuh tentang si Gary yang pergi meninggalkan SpongeBob misalkan. Atau oh ini ceritanya tentang Squidward yang udah males kerja di tempatnya Mr. Krab misalkan. Itu kan anak-anak bisa menyimpulkan apa yang sedang anak-anak perhatikan. Nah, begitu pula ketika kita mendengarkan sebuah berita. Misalkan ada berita tentang COVID sekarang ya. Oh, COVID itu di wilayah X adalah wilayah terbanyak yang menderita penyakit COVID. Nah, anak-anak bisa menyimpulkan, bisa mencari gagasan utamanya kalau berita tersebut adalah tentang COVID atau pertumbuhan pasien COVID bisa. Jadi, untuk mencari gagasan pokok dan kesimpulan paragraf ini tidak hanya pada bacaan saja, tapi bisa juga pada teks yang dibacakan. Nah, sekarang anak-anak silahkan untuk memperhatikan. Ini nanti Bu Inan share juga ya di grup. Jadi kalau pada subtema sebelumnya kita sudah belajar cara menemukan gagasan pokok pada teks tertulis. Sekarang kita akan belajar untuk menemukan gagasan pokok pada teks yang dibacakan. Ingat, gagasan pokok itu terletak pada kalimat pokok atau kalimat utama. Nah, caranya ada 4 nih untuk menentukan gagasan pokok pada teks yang dibacakan. Bu Intan minta tolong Mas Mikael untuk membantu membacakan. Nomor 1, cara menentukan. Mendengarkan dengan sesama setiap kalimat dari teks yang dibacakan. Ya, terus kedua. Kedua, menuliskan kata kunci dari teks yang dibacakan. 3. Menentukan kalimat pokok paragraf. Yang 4. Menentukan gagasan pokok paragraf dengan menjawab peserta pertanyaan. Ya, terima kasih Mas Mikael. Jadi, untuk menentukan gagasan pokok pada teks yang dibacakan, anak-anak perlu mendengarkan dengan seksama setiap kalimat dari teks yang dibacakan. Kemudian anak-anak bertanya, apa toh yang sedang dibahas? Seperti itu. Kemudian anak-anak akan bisa menentukan gagasan pokok apa yang ada pada teks tersebut. Selain itu, anak-anak juga bisa mengembangkan teks yang dibacakan tersebut menjadi sebuah tulisan. Saat menulis, jangan lupa untuk menggunakan ejaan dan kosakata yang baku. Selanjutnya, kita juga bisa menentukan kesimpulan dari teks laporan hasil pengamatan yang dibacakan. Kita tahu ya bahwa kesimpulan adalah inti atau garis besar dari suatu teks. Kesimpulan dibuat berdasarkan gagasan pokok yang terdapat pada teks. Nah, langkah-langkahnya ini Bu Inan minta tolong Mbak Salma dibacakan. Jadi nomor 1.
Menentukan kesimpulan pada teks yang dibacakan. Ya. 1. Mendengar teks yang dibacakan secara seksama. 2. 2. Menentukan informasi penting yang terdapat pada teks. 3. Menghubungkan gagasan pokok dan informasi yang diperoleh menjadi satu pernyataan. Ya, terima kasih. Nah, jadi inti dari menentukan kesimpulan pada teks yang dibacakan adalah mendengarkan teks yang dibacakan dengan seksama, kemudian mencari informasi penting yang terdapat pada teks, dan menghubungkan gagasan pokok dan informasi yang diperoleh menjadi satu pernyataan. Di sini, kemarin kan kita belajar untuk mencari gagasan pokok juga. Sebentar. Kita coba lihat ya materi yang kemarin ya. Oke, tunggu sebentar. Sambil minum-minum dulu boleh. Kita pindahkan file sebentar. Oke, jeda sebentar ya, minum-minum dulu, istirahat sebentar. Oke, istirahatnya cukup. Bu Intan ingin tunjukkan untuk gagasan pokok ini supaya anak-anak lebih paham lagi. Ini kemarin tugas kita ya, masih ingat tidak? Kalau ada tugas ini minggu kemarin. Masih. Oke. Masih. Tentang perkembangbiakan jagung ya. Ini anak-anak sudah baca, kemudian diminta untuk menentukan gagasan pokok, mengembangkan gagasan pokok, dan menentukan kesimpulan. Dari cerita tadi, kita bisa menentukan gagasan pokoknya. Yang pertama, coba siapa yang bisa? Paragraf pertama. Apa gagasan pokoknya? Siapa masih ingat? Paragraf pertama. Siapa bisa? Ayo, siapa bisa? Paragraf pertama, dari yang jagung merupakan salah satu tanaman yang banyak ditemukan di Indonesia, di beberapa daerah, dan sebagainya. Jadi, gagasan pokok dari teks untuk paragraf pertama adalah? Saya, Bu. Oke, silahkan. Jagung merupakan tanaman yang sangat dibutuhkan karena
Salah satunya memiliki karbohidrat yang diperlukan tubuh. Boleh, seperti itu. Jadi, yang diceritakan di teks itu apa sih? Itu bisa kalian tuliskan pada gagasan pokok yang diminta. Jadi tadi Mbak Lila kan menyatakan bahwa jagung adalah salah satu tanaman di Indonesia karena mengandung karbohidrat, begitu ya. Boleh. Atau bisa juga jagung merupakan salah satu bahan makanan pokok, itu juga boleh. Gitu. Nah, kalau kesimpulan, coba kesimpulan paragraf pertama. Siapa bisa? Kesimpulannya. Tentang apa kesimpulannya? Ada yang bisa? Tentang manfaat jagung, Bu. Boleh, manfaat jagung. Nah, seperti itu ya. Jadi, gagasan pokok itu tentang apa yang diceritakan dalam teks tersebut. Sedangkan kalau yang kesimpulan itu inti atau garis besar dari suatu teks. Nah, kalau anak-anak kan kadang kesulitan nih menentukan gagasan pokok dan kesimpulan karena bingung, Bu, gitu. Nggak apa-apa, sebisanya dulu. Yang penting anak-anak paham kalau gagasan pokok itu adalah kalimat utama pada suatu teks, kalau yang kesimpulan adalah inti atau garis besar dari suatu teks. Nah, begitu. Oke, ini langsung Bu Intan sharekan penugasan hari ini ya. Oke, penugasan hari ini. Untuk matematika yang ini, penugasannya. Operasi perkalian bilangan bulat, anak-anak tinggal menghitung saja. Ingat, tadi kalau salah satu ada yang negatif angkanya, berarti hasilnya adalah negatif. Kalau dua-duanya negatif, hasilnya adalah positif. Untuk yang nomor 5, silakan mengerjakan dengan diketahui, ditanya, dan jawab. Coba, siapa yang bisa menemukan jawaban dari soal nomor 5? Ini mudah sekali ya. Kemudian untuk yang bahasa Indonesianya, tugasnya ini, karena kita karena di kemudian hari kita akan bertemu dengan beberapa teks, jadi untuk yang ini Bu Intan berikan teks, tapi untuk tidak dibacakan Bu Intan ya, anak-anak bisa membaca sendiri. Ini keistimewaan kelelawar, nanti anak-anak diminta untuk menuliskan gagasan pokok dan kesimpulan paragraf dari paragraf 1, 2, dan 3. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nanti tugasnya akan Bu Intan share. Ada yang mau tanya dulu belum? Ada yang mau tanya dulu tidak? Tidak. Benar? Oke. Tidak. Ya, Bu Intan harap anak-anak bisa memahami materi hari ini ya. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan jangan menunda pekerjaan kalian. Jadi setelah Bu Intan share tugasnya, anak-anak bisa langsung mengerjakan. Oke, karena ini waktunya untuk mengerjakan tugas, kemudian ini hari Rabu, nanti ada pelajaran agama juga, jadi Bu Intan cukupkan Zoom hari ini, sebelumnya kita tutup dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa cukup. Terima kasih atas partisipasi anak-anak hari ini. Semoga sukses selalu ya. Sampai jumpa. Bu Intan live meeting langsung ya. Ya. Bye-bye. Sama-sama.